Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal PPPK perawat atau P3K ya. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Apabila individu atau keluarga yang berisiko tidak menyadari atau tidak memahami keparahan atau kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan tentang penyakit yang dialaminya, maka peran perawat komunitas dalam case finding yang tepat adalah, di sini kata kuncinya adalah tidak memahami, berarti pasien tersebut atau individu keluarga tersebut belum tahu ya, maka tugas perawat itu memberitahu. Jawabannya yang mana? Yang A, melakukan instruksi, yang B, melakukan fasilitasi, C, mengajarkan dan konseling, D, memberi hukuman, atau E, melaporkannya. Jawaban yang tepat adalah yang C, mengajarkan dan konseling. Istilah lainnya adalah pendidikan kesehatan atau PNKes. Soal nomor 2. Tuan X menjalani terapi komplementer dengan masalah medis tekanan darah tinggi. Terapi yang diberikan adalah dengan melakukan kaki direndam di air hangat. Bagaimana hubungan rendam kaki dengan air hangat dengan penurunan tekanan darah? Ini yang ditanyakan adalah rasionalnya ya dari tindakan tersebut. Yang A, membantu merawat pembuluh darah yang kaku menjadi lebih fleksibel. B, membantu merawat, meremajakan dan memulihkan dinding pembuluh darah yang sudah tua. C, membantu mengecilkan sel lemak yang menempel di daerah pembuluh darah. D, vasodilatasi pembuluh darah. Atau E, merangsang baroreseptor yang merupakan refleks utama dalam menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung dan pembuluh darah. Yang mana kira-kira yang tepat teman-teman? Jawabannya adalah yang E ya, merangsang baroreseptor yang merupakan refleks utama dalam menentukan kontrol regulasi pada denyut jantung dan pembuluh darah. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Seorang anak 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare sejak 3 jam yang lalu. Mukosa bibir kering dan suhu 38 derajat Celcius. Perawat akan memasang infus, namun anak tidak mau dan menangis. Tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat adalah yang A, tetap memasang infus dengan kondisi anak menangis. B, meminta orang tua untuk memegangi anaknya. C, melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. D, meminta anak untuk diam. Atau E, menjelaskan akibat apabila anak tidak dipasang infus. Yang mana kira-kira jawabannya yang tepat? Ya benar ya, yang C teman-teman ya, melakukan demonstrasi tindakan pemasangan infus dengan mainan. Ini kita diajarkan waktu kuliah ya, jadi kita contohkan dulu ke mainan, kemudian atau kalau tidak ada mainan bisa ke orang terdekatnya, misalnya orang tuanya. Soal nomor 4. Seorang lelaki sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau mengobrol dengan anggota keluarga yang lain. Menurut keluarga, hal tersebut dirasakan sejak kehilangan istrinya yang meninggal karena kanker payudara 1 bulan yang lalu. Menurut perawat, pasien tersebut berada pada tahap, ini adalah fase-fase kehilangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang A, denial. Denial itu seperti penyangkalan ya atau penolakan. Tandanya misalnya dia bilang istri saya masih hidup gitu kan. Istri saya belum meninggal. Nah itu tandanya adalah denial. Berarti bukan yang A ya teman-teman. Yang B, anger. Anger itu marah ya. Tandanya marah itu misalnya mata melotot, mata merah, tangan mengepal. Berarti ini juga bukan. Yang C, bergaining atau menimbang-nimbang. Misalnya ada kalimat, andai saja istri saya tidak memakan makanan yang karsinogenik, mungkin istri saya tidak kanker payudara. Atau misalnya andai istri saya lebih cepat di kemoterapi, pasti istri saya tidak meninggal. Nah itu menimbang-nimbang ya, berandai-andai, bergaining. Bukan yang ini jawabannya. Dan yang D adalah depresi ya. Depresi ini tandanya cukup jelas ya teman-teman ya. Sering mengurung diri di kamar, sedih, murung, dan tidak mau mengobrol. Ini tanda-tanda dari depresi. Jawabannya adalah yang D. Kalau acceptance itu penerimaan ya. Jadi si pasien tersebut sudah menerima kehilangannya. Soal nomor 5. Pasien akan dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat inap. Indikator penilaian untuk pasien dipindahkan adalah A, gula darah stabil. B, TTP atau tanda-tanda vital stabil.
C. Badan hangat tidak ada sianosis. D. Pasien sadar. Atau E. Hasil laboratorium normal. Kira-kira kalau dari ruang ICU ke ruang rawat inap itu apa tanda-tandanya? Ya, yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Tanda-tanda vitalnya itu stabil. Soal nomor 6. Pasien dirawat di ruang anak dengan diagnosa asma bronkial. Respirasi rate 45 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, heart rate 98 kali per menit. Pada saat melakukan pengkajian ditemukan suara abnormal paru. Suara yang terdengar oleh perawat adalah, ini suara yang terdengar pada pasien asma. Asma itu kan terjadi apabila saluran pernapasan kita menyempit. Ketika saluran pernapasan kita menyempit, suara yang keluar adalah suara wheezing, atau istilah yang lebih banyak ditemukan di masyarakat adalah mengi ya, wheezing. Jawabannya adalah yang A. Kalau yang ronhi itu bagaimana? Ronhi itu misalnya paru-parunya penuh dengan cairan gitu ya, di dalam paru-parunya. Vesikuler itu adalah suara paru normal yang hampir di semua lapang pandang atau lapang auskultasi paru-paru. Kalau snoring itu lebih ke ngorok ya teman-teman ya, ngorok itu snoring. Kalau resonan juga suara normal paru. Jadi jawabannya adalah wheezing. Soal nomor 7. Seorang pasien post-laparotomi sedang kontrol perawatan luka. Hasil pengkajian tampak kemerahan pada luka. Sudah tampak kemerahan pada luka. Ini maaf 2 kali. Sudah muncul jaringan granulasi dan tidak ada tanda infeksi. Apa fase penyembuhan luka pada pasien tersebut? A. Inflamasi. B. Proliferasi. C. Remodeling. D. Maturasi. Atau E. Koagulasi. Di sini ada kemerahan pada luka ya, jadi sudah mulai tumbuh jaringan granulasi dan tidak ada tanda-tanda infeksi juga. Maka ini pada fase proliferasi. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Seorang pasien belum mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Perawat berusaha dan memastikan hingga pasien mendapatkan informasi tentang penyakitnya dari dokter. Kode etik keperawatan yang terjadi pada kasus di atas adalah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang A, beneficient. Beneficient itu adalah berbuat baik. Kalau otonomi itu kita menghargai pasien itu, atau misalnya pasien diberikan pilihan gitu ya, misalnya mau diinfus di tangan kiri atau di tangan kanan. Nah, kemudian maleficent itu adalah tidak berbuat jahat. Kemudian justice itu keadilan, dan veracity itu adalah jujur. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman? Yang A ya, beneficent. Jadi perawat tersebut berbuat baik, berusaha ya memastikan hingga pasien mendapatkan informasi tentang penyakitnya. Soal nomor 9. Laki-laki umur 45 tahun dirawat sudah 1 minggu di rumah sakit jiwa ruang Kamboja dengan diagnosa perilaku kekerasan. Hasil pengkajian, pasien sering marah-marah, mengamuk, dan menghancurkan barang. Pasien sering berbicara kotor. Perawat sudah melakukan SP1 sampai SP4 dan akan melakukan SP5. Apa SP5 pada kasus tersebut? Ini SP5 pada perilaku kekerasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah SP1 ya, identifikasi penyebabnya ya, identifikasi penyebab atau dengan cara SP1 ini dengan tarik nafas dalam ya, tarik nafas dalam. Kemudian SP2, di sini SP ya, SP2. SP2 itu dengan cara apa teman-teman? Mengontrol VK dengan cara fisik ya, dengan cara mukul-mukul bantal. Kemudian yang ketiga itu dengan cara apa teman-teman? Dengan cara verbal. Jadi ungkapkan kemarahannya secara apa ya? Ya secara verbal, secara baik-baik. Yang keempat itu dengan spiritual atau doa atau spiritual. Kemudian yang kelima itu dengan apa teman-teman? Dengan obat. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10 atau soal terakhir. Seorang laki-laki inisial A
Anton kali ya ini. Usia 27 tahun dibawa istrinya ke rumah sakit jiwa karena pasien selalu diam di kamar. Dari hasil pengkajian, pasien berbau pesing, rambut gimbal, kuku panjang dan hitam. Dan pasien menolak untuk mandi. Apa masalah keperawatan yang dialami pasien? A. Harga diri rendah. B. Isolasi sosial. C. Defisit perawatan diri. D. Waham. Atau E. Risiko perilaku kekerasan. Di sini sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Dari hasil pengkajian, pasien berbau pesing, rambut gimbal, kuku panjang dan hitam. Dan pasien menolak untuk mandi. Berarti ini adalah defisit perawatan diri. Oke, ini cukup gampang ya teman-teman. Jadi kalau menentukan diagnosa penyakit jiwa, kadang datanya itu banyak ya. Ada misalnya harga diri rendah juga ada, isolasi sosial juga ada. Kadang kita bingung mana ini menentukan diagnosanya. Teman-teman cukup lihat dari hasil pengkajian aja didapatkan apa. Maka itu adalah jawabannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar apabila ada kritik dan saran. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.